Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Andriana. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Singapura Bangsa Karawang, kelas B semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hadis Nabi yang menceritakan atau menjelaskan tentang kepemimpinan perempuan di perspektif hadis. Sebelum ke pembahasan, terlebih dahulu kita harus pahami dua makna atau dua kata, yaitu kepemimpinan dan perempuan. Jadi arti dari pemimpin itu adalah kata dari dasar pimpin yang berarti keadaan memimpin, dan kata pimpin mendapat awalan menjadi memimpin yang berarti satu, memegang tangan seseorang sambil berjalan, yaitu untuk menuntun, menunjukkan jalan dan sebagainya. Yang kedua, mengetahui atau mengepalai. Yang ketiga, memandu. Yang keempat, memenangkan paling banyak. Dan yang kelima, melatih atau mendidik dan mengajar. Kemudian mendapat awalan menjadi pemimpin yang berarti orang yang memimpin, orang yang ditunjuk untuk memimpin atau buku petunjuk dan seterusnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu di awalan menjadi kepemimpinan atau leadership yang berarti perihal memimpin kegiatan yang memimpin. Nah, perempuan adalah makhluk Tuhan yang dijadikan pasangan laki-laki berdasar pada pengertian di atas. Maka yang dimaksud dengan kepemimpinan perempuan adalah perihal atau cara atau keadaan seseorang perempuan dalam memimpin atau memegang suatu jabatan baik formal maupun non formal. Setelah menjelaskan pengertian kepemimpinan dan perempuan dalam khazanah Islam mengenai kepemimpinan wanita bersumber adanya larangan secara tekstual yang termuat dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dari hadis tersebut lahirlah dua kutub disparitas pandangan ulama dalam mengistimbat hukumnya. Hadis tersebut berbunyi, yaitu Hadatsana Utsman ibnu Haisam, Hadatsana Auf an Hasan an Abi Bakrah qala laqad nafa'ani Allah bi kalimati sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyamil jamal ba'dama kidtu annal haq bi ashabil jamali fa uqatila ma'ahum qala lama balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla Faris qad malaku alaihim binta Kisra qala lam layyuflih qaumun walau amrohum amro'ah. Nah, artinya dari Utsman bin Haisam, dari Auf, dari Hasan, dari Abu Bakrah berkata, Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah SAW pada hari menjelang perang Jamal, setelah aku hampir membenarkan mereka, yaitu dari Ashabul Jamal, dan berperang bersama mereka ketika sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin beliau. Nah, jadi beliau bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepada wanita. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, hadis di atas diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya yang termuat dari bab fitan, di mana beliau meriwayatkan hadis tersebut dari syekhnya yang bernama Utsman bin Haitham dan bersambung ke salah sahabat yang bernama Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Hadis tersebut telah memenuhi 5 kriteria dalam Bukhari syaratkan dalam periwayatan hadis sehingga dapat dijadikan sumber rujukan. Setelah mengetahui status keabsahannya, kita lebih mengenai Ashabul Wurud atau diturunkannya hadis tersebut oleh salah seorang sahabat, yaitu Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Jadi latar waktu dan kejadian dari sebab Abu Bakrah menuturkan hadis tersebut ialah ketika konflik politik pemerintahan di era
Ali bin Abi Thalib, di mana ibu mertua Ali bin Abi Thalib itu yaitu sekaligus istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, menuntut keadilan atas syahidnya Khalifah Utsman radhiyallahu an yang belum terpenuhi sehingga meruncing pada puncaknya perang Jamal. Pada saat itu Abu Bakr memihak pada kubu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dikarenakan beliau mengingat hadis yang pernah ia dengar dari Nabi Muhammad SAW dengan redaksi yang tadi saya sebutkan. Sedangkan konteks historis yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW bersabda pada redaksi hadis di atas ialah dalam kitab Syarah Sahih Bukhari yang bernama Fathul Bari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, dikisahkan pada suatu ketika terjadi kudeta kekuasaan di tanah Persia, dinasti Sasanid Kisra, yang merupakan raja Persia yang menyobek surat dari Rasulullah SAW. Berhasil digulingkan oleh anaknya sendiri yang bernama Syarawi. Kisra sendiri terbunuh pada peristiwa tersebut dan putranya yang membunuh yaitu Syarawi yang tamak akan kekuasaan, dia pun terbunuh oleh Kisra yang sebelumnya Raja Kisra itu sudah tahu bahwa Syarawi itu akan membunuhnya dan dia menyiapkan sebuah racun. Banyak sejarawan yang menuturkan dalam kitab-kitabnya mereka mengenai inkompetensi Baurawan sebagai kepala negara atau sebagai raja, dan ketika Rasulullah mendengar kabar pengangkatan putri Syarawi ini sebagai ratu negara, beliau pun bersabda, la yuflih qaumun walau amrohum amroh. Imam Al-Munawi berargumen bahwa perempuan tidak dapat menjadi pemimpin dikarenakan lemahnya pemikiran mereka, serta mereka adalah aurat. Sedangkan tugas pemimpin banyak menjadi pusat perhatian umum. Imam As-Sun'ani dalam kitabnya itu Ubulus Salam fi Syarh Bulughul Maram berpendapat bahwa tugas utama wanita adalah urusan rumah tangga, sedangkan menjadi pemimpin ditakutkan akan melalaikan tugas utama mereka. Pendapat kedua datang dari pendapat ulama kontemporer, di mana mereka mengkaji ulang matan hadis dari sudut pandang lain. Pertama, matan hadis larangan kepemimpinan tersebut bersifat kasuistik, di mana hanya terikat pada kasus kepemimpinan Baurawan saja, yaitu Raja Persia. Sedangkan wanita di era modern dapat berkiprah dalam kepemimpinan dengan syarat kompetensi dan kecakapan mereka menggunakan kaidah ibrah bi khususil sabab la bi umumil lafaz. Ini ditambahkan hadis tersebut terucap setelah Rasulullah SAW mendengar berita pengangkatan Baurawan. Para ulama menambahkan bahwa matan hadis tersebut bila dipahami secara tekstual akan bertentangan dengan Al-Quran, di mana surah An-Naml dikisahkan ada seorang pemimpin wanita negeri Saba yang terkenal akan kebijaksanaan yang bernama Ratu Balqis. Sebuah sejarah memperkuat bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu an pernah memimpin pasukan pada perang Jamal. Beliau juga pernah menjadi rujukan dalam dunia periwayatan hadis Nabi Muhammad SAW. Di antara ulama kontemporer adalah Syekh Ali Jum'ah dan Syekh Yusuf Qaradawi. Nah, jadi kesimpulannya setelah kita diskusi dalam syariat masalah perempuan boleh tidaknya menjadi kepemimpinan, ditetapkan sebuah pemahaman sebagai jalan tengah bahwa wanita dapat menjadi pemimpin dalam suatu komunitas, organisasi, lembaga hingga jabatan dalam politik selama memenuhi syarat kompetensi, namun tidak dapat menjadi imam sholat, perwalian, dan keluarga karena ketetapan syariat. Intinya zaman sekarang tidak ada memandang gender. Ketika perempuan ingin menjadi pemimpin, itu boleh saja. Kalau misalnya pemimpin perempuan itu memberikan bijaksana, adil, dan bertanggung jawab, memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, itu boleh-boleh saja. Maka
Tentu agama di era modern bukanlah sebuah hambatan dalam kemajuan karir wanita, karena Islam solihun likulli zaman wa makan. Namun seyogianya sebagian seorang muslim kita tetap menghormati para ulama klasik dengan tidak merendahkannya, karena mau bagaimanapun mereka tetap seorang ulama yang wajib kita cintai dan kita hormati. Mungkin sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.